Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 5. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Pernahkah kalian melihat udara? Tidak, kalian hanya merasakannya. Pernahkah kalian melihat angin? Tidak, kalian hanya merasakannya. Namun, ada gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Percobaan pertama, mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahannya adalah kantong plastik bening dan balon. Langkah-langkah percobaan. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, silakan kalian melakukan percobaan lalu kalian jawab tabel ini. Lengkapi tabel berikut, berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Nah, nomor 1, udara yang di dalam balon. Nomor 2, udara di dalam plastik. Nah, seperti itu. Lalu kalian tulis, bentuknya berubah sesuai wadah atau tidak. Nah, dapat digenggam atau tidak. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan tadi, dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat benda gas diantaranya molekulnya tersusun secara tidak teratur, letak molekulnya saling berjauhan, gaya tarik-menarik antara molekul sangat lemah, bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah, menepati seluruh ruangan, terdapat di segala tempat dan menekan ke segala arah. Nah, ini adalah percobaan kedua. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan: benang secukupnya, balon 2 buah, sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan: tiuplah udara ke dalam 2 buah balon. Tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Lalu pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah berisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan, tusukkan sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan tanganmu di dekat tepat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Nah, seperti gambar ini ya teman-teman. Gambar yang pertama itu balonnya masih sama besar. Lalu gambar yang kedua itu setelah ditusuk. Kalian bisa mencobanya sendiri. Lalu, apakah yang terjadi setelah salah satu balon ditusuk? Balon yang ditusuk akan mengempes. Simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah, menempati seluruh ruangan, terdapat di segala tempat, dan menekan ke segala arah. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Nah, ini sudah sesuai dengan huruf besar dan tanda baca. Ingat ya teman-teman, ketika di awal kalimat itu memakai huruf besar.
Lalu setelah mengakhiri kalimat itu dikasih titik. Ini saya bacakan. Benda gas tidak dapat digenggam seperti benda padat, dan sebagian besar benda gas tidak terlihat. Gas mempunyai sifat utama, yaitu gas tidak mempunyai bentuk yang tetap atau bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya. Benda gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Contoh, benda gas yang dapat ditemui dalam keseharian diantaranya adalah asap kendaraan, awan, uap air, dan lain-lain. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar. Buatlah juga 5 pertanyaan menurun. Nah, seperti ini teka-tekinya, kotaknya seperti ini. Lalu kalian disuruh membuat pertanyaannya di sini. Nah, di sini saya akan membantu sedikit saja. Oke. Gini caranya ya teman-teman. Ini cara dari saya, tips dari saya. Kalian cari satu kata yang berhubungan dengan benda padat, benda cair, dan benda gas. Lalu kalian tulis di sini. Misalnya air. Lalu kita kasih nomor setelah itu. Nah, air, A-nya itu bisa digabung dengan sepeda. Kita kasih nomor. Setelah itu K-nya bisa ditarik ke bawah, kecap. Kita kasih nomor. Lalu setelah itu kecap, A-nya itu kita bisa teruskan menjadi awan. Kita kasih nomor lagi. Lalu kayu. Kayu itu kita kasih nomor lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Lalu kalian tulis pertanyaan yang cocok dengan kata-kata ini. Nah, di sini saya akan mencoba. Benda padat yang digunakan untuk berangkat ke sekolah dan biasanya di kayu, yaitu sepeda. Sesuaikan dengan jawaban tadi. Lalu benda gas yang sering terlihat di langit, awan. Sesuaikan dengan jawaban tadi. Lalu benda cair yang banyak dimanfaatkan untuk menyedap makanan, kecap. Sesuaikan dengan tadi. Ya. Salah satu contoh benda cair. Benda cair itu ada banyak sekali. Misalnya minyak goreng, air, dan lain-lain. Nah, tadi kita menulis air, jadi sesuai. Meja dan kursi terbuat dari apa? Ayo, ada yang bisa? Ya, meja dan kursi. Meja dan kursi terbuat dari kayu, sesuai dengan jawaban tadi. Nah, untuk nomor 4, 5, 6 yang mendatar dan 5, 6 yang menurun silahkan kalian isi. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Nah, ini alatnya. Alat yang bisa digunakan untuk menimbang berat. Itu untuk menimbang beras, menimbang badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan yang terakhir neraca. Dari timbangan-timbangan ini, timbangan mana yang sering kalian lihat? Kalau saya, timbangan berat badan, timbangan gantung, timbangan beras, timbangan warung. Kalau kalian? Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusikan tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan tersebut. Nah, dalam timbangan itu ada satuannya loh teman-teman. Satuannya seperti ini. Di sini saya akan menampilkan satuan berat ini agar nantinya teman-teman akan lebih mudah memahami tema ini. Yang paling atas itu ton, lalu kuintal, lalu kita kosongi, lalu kilogram, lalu ons, lalu dekagram, lalu ada gram, lalu ada desigram, lalu ada sentigram, dan yang terakhir itu miligram.
Nah, nantinya kita akan membahas lebih detail tentang satuan berat ini. Nah, kembali lagi ke timbangan. Biasanya bayi ditimbang pakai timbangan yang mana? Ya, pakai timbangan ini. Timbang pakai timbangan gantung. Lalu telur biasanya ditimbang pakai timbangan warung atau biasanya disebut timbangan kodok. Lalu emas-emasan ditimbang pakai neraca. Lalu apa ya ini? Beras. Beras itu ditimbang pakai timbangan kue. Itu beras atau tepung, teman-teman? Gambarnya kurang jelas ya. Lalu di sini ada karung yang berisi beras kayaknya. Ini ditimbang pakai timbangan beras. Ini. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Seperti ini gambarnya. Ini ibu sedang memasak menggunakan kompor. Bantu Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan 1 kg dan gram. Oke, kita mulai. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini kilogram. 0 kilogram, 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, dan 5 kilogram. Nah, lalu di tengah-tengah antara 1 dan 2, antara 2 dan 3, 3 dan 4 ini ada titik-titik kecil ya. Nah, setiap satu titik ini bernilai 200. Nah, lalu kita mari membaca semua ini. Pada gambar yang pertama ini titiknya menunjukkan 5 lebih sedikit. Kita tulis 5 kilogram. Lebihnya itu 1 titik ya. 1 titik itu bernilai 200. Maka kita tulis 200. Lalu soal yang kedua. Ini gambarnya 4 melebihi 1, 2, 3. 3 titik. Kita tulis 4 kilogram. 1, 2, 3. Iya. Ini melebihi 3 titik. Jadi 200 kali 3 jawabannya 600 gram. Lalu soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini 3 lebih 1, 2 lebih 2. Jadi kita tulis 3 gram. Nah, 200 kali 2 jawabannya 400. Nah, seperti itu. Lalu di sini ini pas ya teman-teman, pas di 3 maka kita cukup menuliskan 3. Lalu ini 2 lebih 1, kita tulis 2. 1 titik itu bernilai 200, kita tulis 200 gram. Lalu di sini pas di 5, maka kita tulis 5 kilogram. Setelah itu di sini ada 4 lebih 1. Kita tulis 4 kilogram. Lalu lebih 1 itu bernilai 200. Kita tulis 200 gram. Lalu soal nomor 2 ini 5 lebih 1, 2, 3. Lebih 3 ya. Jadi kita tulis 5 kilogram. 200 kali 3 jawabannya 600. Dan soal yang terakhir ini pas di 2, jadi kita cukup tulis 2 kilogram. Nah, seperti itu. Dari sini teman-teman sudah paham?
Oke, lanjut. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Nah, seperti inilah gambaran asap. Ini gambar asap kebakaran ya. Lalu, Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015. Banjarbaru, Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Bapak Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan. Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Mari kita jawab pertanyaan ini. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Pak Presiden mengajak masyarakat gotong royong tanggulangi hutan yang sedang kebakaran. Lalu nomor 2, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Karena dengan gotong royong merupakan jalan keluar dalam menanggulangi kebakaran hutan. Semua pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat harus ikut gotong royong. Jika ada pihak yang memadamkan, ada pihak yang membakar, dan ada pihak yang tidak peduli, maka kebakaran hutan tidak akan pernah selesai. Tugas semua adalah bersama-sama untuk membangun kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam pencegahan terjadinya kebakaran hutan, lahan, dan kebun. Nah, di sini kalian cukup menulis sampai sini juga nggak apa-apa, sampai sini loh, sampai hutan ini. Ini juga nggak apa-apa, sudah benar. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan adalah dengan meninggalkan teknik pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu, masyarakat juga perlu berhati-hati membeli produk dari lahan-lahan yang terbukti dibuka dengan cara dibakar. Adapun cara lainnya adalah memberi sanksi yang tegas kepada para pelaku pembakar hutan yang telah terbukti. Nah, pertanyaan terakhir, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, ini silakan kalian menulis pengalaman kalian bergotong royong. Misalnya pengalaman kalian bergotong royong di sekolah, ketika ada kerja bakti atau apa, ketika ada kerja bakti untuk membersihkan kelas. Nah, itu kalian tulis.
Saya pernah bergotong royong di sekolah. Waktu itu hari Rabu, saya dan teman-teman bekerja sama membersihkan kelas dan lain-lain. Silahkan kalian tulis. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, mengidentifikasi benda dengan bahan pembentuknya, kaca, logam, dan karet. Yang kedua, mengenal konversi satuan panjang. Dan yang terakhir, mengidentifikasi arti pentingnya musyawarah. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.